apa dan bagaimana yang efektif dan efisien bagi anak-anak didik kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada dua Pak cara efisien. Pertama, manhaj Qur'ani, yaitu ilqaul qissah. Jadi harus guru-guru ini harus punya bank kisah. Dulu ahli hadis supaya muridnya jadi muhaddis besar, sufi supaya muridnya jadi sufi besar, setiap penutupan kuliah atau ngajar selalu ada kisah yang diceritakan. Di Quran dikatakan faqsusil qasasa, berkisahlah engkau. Karena itu cepat masuk. Kisah itu nggak perlu dihafal, cukup dinikmati. Nah, kenapa hari ini banyak santri-santri, siswa-siswa kaku? Karena yang dikejar cuma kecerdasan otak kiri. Nilai, teori, hafalan. Tapi kurang dinamis, kurang harmonis. Rasanya kurang. Kisah itu kata Imam Junaid, jundun min junudillah. Maka tidak ada mursyid, tidak ada wakil talqin, tidak ada sufi, tidak ada ahli thariqah kecuali dia mengajar pakai kisah dan analog. Kisah dan kias, analog. Jadi guru-guru ini harus di training untuk berkisah. Kalau kita berkisah nggak boleh abstrak, harus ada wujudnya. Jadi menyebutkan dengan detail. Suatu hari, nah, coba bapak-bapak ini kan jamaah tidur hari Jumat ini. Bener ya? Itu gratis ya. Kalau hari Jumat, khotibnya memulai pada suatu masa, pada suatu hari, pasti nggak tidur. Tapi kalau khotibnya mengatakan, marilah kita meningkatkan, cuma itu doang. Nanti kita lagi, hendaklah engkau. Itu semua cuma teori-teori dan kita sudah capek dengarnya. Kita sudah bosan diceramahin orang. Karena dari kecil sudah diceramahin orang tua. Benar. Maka para khotib tolong kembangkan perintah ini. Faqsusil qasasa, perintah dari Allah SWT. Berkisahlah engkau, bukalah khutbah dengan kisah. Atau kisah diri sendiri, atau kisah ulama, atau kisah Nabi, para sahabat, atau kisah sebelum alam semesta dicipta. Itu buat orang akan bangun. Matanya mungkin merem, tapi dia bangun secara rohani. Ya, itu pertama Pak ya. Jadi guru-guru harus punya bank kisah. Maka guru ini jangan cuma baca cerpen, cerita cinta, ya, baca Facebook, kan rajin nih baca Facebook. Itu orang kita ini rajin baca Facebook, tapi baca buku beneran gak jalan. Ya. Yang kedua, diambil dari kisah Nabi SAW ketika beliau nyuruh para sahabat di musim haji berwudu. Tawaddu'u. Nabi mengatakan wudu. Tapi mereka bingung. Nabi ngapain ya? Nabi cuma ngomong tawaddu'u. Jadi orang itu nggak ngelihat mulutnya, yang dilihat apa? Perbuatannya. Maka Nabi masuk ke dalam kemah, istri Nabi kemudian mengatakan, wahai suamiku baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat itu nggak melihat mulutmu, mereka melihat tangan kakimu, badanmu. Terus maksudnya gimana? Ya engkaulah yang duluan berwudu. Bukankah setiap engkau wudu, air wudumu diperebutkan? Nabi itu kalau wudu, airnya nggak ada yang buang. Kalau air wudu kita, para ustadz nih, para kiai, itu jangan diambil, jangan diminum. Karena kami ini banyak dosa. Enggak dosa maksiat, enggak dosa mata, dosa hati. Merasa lebih alim itu paling gawat, paling bahaya. Lalu benar, Nabi panggil khadamnya, Mughirah atau siapa waktu itu namanya. Karena Nabi kalau keluar biasanya Mughirah yang datang. Atau Anas bin Malik. Diambilkanlah secangkir. Tapi dulu cangkirnya bukan begini, pakai kain. Dituang pelan-pelan. Enggak ada air keran.
Nggak kayak orang Indonesia datang ke Mekah, kerannya dibuka segede-gedenya. Itu air buang-buang, dia berwudu dengan syaitan. Karena orang mubazir itu teman setan. Wudu itu kecil-kecil aja. Bapak Ibu kalau ke Eropa, ke Australia, kalau wudu kenceng-kenceng, itu langsung habis air di kota itu. Kecil-kecil kalau wudu, mandi, ya, kalau nggak perlu ditutup. Lalu Nabi wudu, ya, di bawahnya ada tempat nampan nampung, tapi nggak ada airnya yang tembus ke bawah. Semua air wudu Nabi diperebutkan sahabat Rasulullah SAW. Namanya tabarruk, apa namanya? Itu hadis sahih Bukhari dan Muslim, bahwa para sahabat mengambil berkah dari bekas wudu Nabi. Syirik nggak tuh? Kata kawan, tabarruk syirik. Ya, jadi seandainya Rasulullah hidup zaman ini, mereka akan memusyrikkan Rasulullah, akan menuduh sahabat-sahabat Rasul itu musyrik. Jadi Rasul yang dia gambarkan beda dengan yang faktanya ada. Apa pelajaran dari hadis ini? Murid tidak pandang kata-kata, murid itu memandang perbuatan sang guru. Jadi beri contoh, jangan banyak ngomong, ya. Jangan main tunjuk-tunjuk, bersihin enggak. Cobain Pak Guru, Pak Kepala Sekolah, kalau ada sampah kita pungut depan murid, oh itu murid langsung salah tingkah itu. Cobain aja, ya. Gak usah marah-marah. Nah, saya tutup pertanyaan itu dengan satu hadis. Ini hadis membuat saya berubah dalam ngajar. Dulu saya killer Pak ngajar. Sedikit-sedikit hukuman, sedikit-sedikit usir. Dulu begitu. Maklum, mantan orang keras, ya. Dibacakanlah hadis oleh Al-Habib Ali Al-Jufri. Hadis musalsal yang beliau dengar dari Al-Habib Abdul Qadir, ya, dari Jeddah, seingat saya. Apa kata beliau? Aku pertama kali mendengar guruku Al-Habib Abdul Qadir mengatakan kalimat ini. Gurunya juga begitu, guru juga, sampai kepada Rasulullah SAW, sampai kepada Sufyan bin Uyainah sebenarnya, terus langsung ke Nabi. Apa kata Nabi? Irhamu man fil ard. Di riwayat lain, Ar-Rahimuna fil ard yarhamur Rahman. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang rahim, penyayang di bumi, maka Allah sayang. Sayangilah makhluk di bumi, maka yang di langit sayang kau. Jadi kalau banyak santri kesurupan, berarti gurunya galak-galak. Ada yang kesurupan gak di sini Bapak Ibu? Ada. Kalau masih ada kesurupan, harus ada yang dibenerin. Jalaliyahnya terlalu lebay, harus dibalance dengan jamaliyah, ya. Ada pesantren, santrinya banyak kesurupan, pesantren, ada kan? Itu berarti gurunya terlalu banyak memberi beban. Nah, ini kan saya lihat daftarnya ke Kementerian Agama ya, Pak Kiai. Bener. Wah itu berat itu, 2 kementerian. Waduh kasihan itu santri kita ya. Jadi santri kita berarti dapat 2 muatan. Kalau otaknya nggak kuat-kuat amat tuh, gawat. Maka santri harus dibikin santai. Berarti sehari dia berapa mata pelajaran, Pak? Ada berapa tuh? Dari pagi sampai sore. Ada mata pelajaran Kementerian Agama, ada pendidikan. Berarti santri itu orang hebat. Ketika yang umum cuma belajar 1 muatan, dia belajar 2 muatan. Nanti kuliah gampang insya Allah. Yang penting jangan stres. Ya. Kalau kami dulu mensiasati, fikih Kementerian Agama itu diganti pakai kitab fikih Arab. Jadi mereka tetap belajar kitab. Walaupun cuma dasar-dasar matan ujurumiyah. Daripada fikih proyek, kan fikih proyek itu Pak. Buku modul-modul itu proyek itu, bukan lillahi itu. Lil fulusi ta'ala.
Sedangkan Imam Malik mengatakan wa malillahi baqiyah, yang karena Allah pasti kekal. Itu sebabnya buku-buku modul setahun ganti. Coba kita nyantri dari dulu sampai sekarang masih jadi santri, nggak pernah ganti matan takrib. Ada yang berani ganti? Pecat jadi ustad. Ya, nggak berani kita ganti. Kenapa? Lillahi baqiyah. Sepengarangnya mengekalkan itu dengan cara memulangkan itu kepada Allah. Dia niat nulis kitab karena Allah. Niatannya itu cukup kan? Cukup.